A few moments later. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Halo semua. Pergi ke pasar membeli cumi, pedagangnya baca puisi. Terimalah salam dari kami, kelompok 5 yang mau presentasi. Perkenalkan, nama saya Putri Situmorang dari kelas 1293. Perkenalkan, nama saya Nisa Sidabuta. Perkenalkan, nama saya Rizkan Situmorang. Perkenalkan, nama saya Rafael Hasubian. Selamat menyaksikan. Nah, pada hari ini kami akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses pembongkaran karbohidrat, di mana katabolisme karbohidrat terjadi melalui respirasi seluler. Nah, respirasi seluler adalah serangkaian proses yang menghasilkan ATP dan menggunakan oksigen sebagai aseptor elektronnya. Nah, respirasi seluler ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang menghasilkan oksigen dan menggunakan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, respirasi anaerob ada dua yang akan kami bahas, yaitu glikolisis dan siklus Krebs. Satu, glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis merupakan suatu proses pemecahan satu molekul glukosa atau senyawa kimia dengan 6 unsur karbon yang terjadi di dalam sitoplasma. Nah, hasil akhir dari glikolisis yaitu 2 atom ATP, 2 atom NADH, dan 2 atom asam pirufat. Asam pirufat yang dihasilkan di dalam glikolisis kemudian diteruskan ke dalam siklus Krebs di dalam mitokondria. Berikut adalah gambar dari bagian proses glikolisis. Proses glikolisis terdapat 10 tahapan dan 3 fase. Tahap pertama yaitu fosforilasi glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh bantuan enzim fleksokinase yang mengubah ATP menjadi ADP dan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, pada tahap yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahap yang ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat oleh bantuan enzim fosfofruktokinase yang mengubah ATP menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Nah, pada tahap 1-6 ini disebut dengan fase investasi energi. Nah, pada tahap yang kelima disebut dengan fase pembelahan karena fruktosa 1,6-difosfat mengalami pembelahan oleh bantuan enzim aldolase yang membelah, dan hasil pembelahannya disebut dengan dihidroksiasetil fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Tahap yang keenam yaitu pengubahan gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-fosfogliserat oleh bantuan enzim triosefosfat dehidrogenase yang mengubah NADH positif menjadi NADH tambah H positif. Tahap yang keenam yaitu 1,3-difosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh bantuan enzim fosfogliserokinase yang mengubah ADP menjadi ATP. Nah, pada reaksi ini belum terdapat keseimbangan, maka dilanjutkan pada tahap yang ke-8 yaitu 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh bantuan enzim fosfogliseromutase. Nah, pada tahap yang ke-8 akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh bantuan enzim enolase yang menghasilkan air atau H2O. Nah, pada tahap yang terakhir atau tahap yang ke-10 yaitu pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat dan pengubahan ADP menjadi ATP. Pada fase yang ke-6 sampai yang ke-10 disebut dengan fase pembebasan energi yang menghasilkan ATP. 2. Siklus Krebs. Apa itu siklus Krebs? Siklus Krebs merupakan suatu tahapan dari dekarbolisasi oksidatif yang ditemukan oleh Hans Krebs. Siklus Krebs merupakan organik yang kembali dihasilkan setiap kali dengan satu reaksi berakhir. Siklus Krebs diawali dengan proses persiapan yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar berikut ini.
Dekarboksilasi oksidatif merupakan proses pengurangan gugus karbon asam piruvat dari 3 gugus atau 3 karbon menjadi senyawa baru dengan 2 gugus atau 2 karbon, yaitu asetil koenzim A. Proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul koenzim A dan 2 molekul NADH dan 2 molekul CO2. Untuk Dalam siklus Krebs terdapat 8 tahap. Tahap pertama yaitu asetil KOA yang memiliki 2 atom karbon akan bergabung dengan asam oksaloasetat 4 karbon menjadi senyawa berkarbon 6 atau disebut sebagai asam sitrat. Nah, pada tahap pertama ini asam sitrat akan melepaskan 1 koenzim A, sehingga asam sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, pada tahap ini enzim yang berperan yaitu sitrat sintetasi. Nah, pada tahap kedua, asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon akan berubah menjadi asam isositrat 6 karbon. Nah, pada tahap ini enzim yang berperan yaitu akonitase. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 karbon. Nah, pada tahap ini terjadi dekarboksilasi CO2. Nah, pada tahap ini juga terjadi pelepasan ikatan yang akan ditangkap oleh NADH+ sehingga menghasilkan NADH ditambah H positif. Nah, enzim yang berperan pada tahap ketiga yaitu isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat yaitu asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan berubah menjadi suksinil KOA 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi proses dekarboksilasi oksidatif ya, sehingga terbentuk molekul CO2. Nah, pada tahap ini juga terjadi penembahan KOA sehingga terjadi suksinil KOA 4 karbon. Nah, pada tahap ini juga akan dilepaskan NADH+ sehingga menghasilkan NADH ditambah H+. Nah, pada tahap keempat juga enzim yang berperan yaitu enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima yaitu suksinil KOA yang memiliki 4 atom karbon akan berubah menjadi asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini banyak reaksi yang terjadi seperti GDP ditambah dengan fosfat sehingga menghasilkan GTP. Nah, GTP akan mentransfer ke ADP sehingga menghasilkan dan terbentuknya ATP. Nah, pada tahap ini enzim yang berperan yaitu suksinil KOA sintase. Nah, pada tahap yang kelima ini juga terjadi pelepasan 1 koenzim A. Nah, tahapan yang keenam yaitu asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan berubah menjadi asam fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahapan ini akan terjadi 1 pelepasan elektron, kemudian ditangkap oleh FAD. Nah, sehingga dihasilkan FADH 2 kali. Nah, enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu enzim suksinat dehidrogenase. Nah, pada tahap yang ketujuh, asam fumarat yang memiliki 4 atom karbon akan berubah menjadi asam malat dan sama-sama memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini H2O akan ditangkap, nah sehingga proses ini disebut dengan proses hidrasi. Nah, pada tahap ini enzim yang berperan yaitu enzim fumarase. Nah, tahapan yang ke-8 yaitu asam malab yang memiliki 4 atom karbon akan berubah kembali menjadi asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan 1 elektron yang ditangkap oleh NADH sehingga menghasilkan NADH ditambah H+. Nah, pada tahap ini enzim yang berperan yaitu malat dehidrogenase. Nah, itulah 8 tahap dalam satu siklus Krebs. Nah, dalam satu siklus Krebs menghasilkan 6 molekul NADH, 4 molekul CO2, 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH 2 kali. Nah, dalam satu siklus Krebs berlangsung 2 kali karena terdapat 2 molekul asetil KOA yang dihasilkan pemecahan dalam 1 molekul glukosa. Demikianlah hasil presentasi kami. Umur kakek sudah tua namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Bye. 들어줘와 함께 달려 Ready for action